Problemnya ada orangnya itu ngelihat, oh ini truk. Wah, Ustaz dari mana nih? Kayak pecisnya mencong-mencong ini. Maya mungkin. Ya. Apa? Iya, bukan lagi. Lah gua ada kecengkaran daripada kagak ada iniannya lah. Ini colokan buat apa, Pak? Lah, Enggak paper. Kalau di jongkok kan gua siapin, Bang. Gua aja. di Cimandi Square. Apa anaknya 5 tahun. Main tuh dari jam 4 dari Sasar. Maghrib pun. Kenapa sih kayak tego mah? Alhamdulillah. Lu tuh melompat berapa pikaton lu sampai pakai peci sama cingkrang gitu tuh. Peci begini tuh, Bro. Bisa. Di tukang itu banyak kan bukan sedikit jualan. Kalau orang Ini Indonesia, peci tar dulu. perjuangan Taliban, Bro. Ya. Kita hargai. Taliban kita mainnya. Kalau pakai peci haji, katanya orang udah haji. Nah, Itu kan haji belum, Indonesia kagak. Kalau Indonesia kan songkok. Dan kayak olin. Malu Jenong-jenong gitu, jidatnya juga nggak pakai peci juga. kan pelantikan gitu ya harusnya pakai jas, pakai peci soko. Makanya iya. Kalau iya lo harus ikut. Kalau lo kan iya sih. Kalau iya, kan? Ya. Gitu kan, jadi lo harus ikut. Kita mah ya ini ya mujahal balai ya. Kalau Islam yang benar mah kita tuh cuma bilangin jangan maksa. Kalimat kutip kita maksain. Jadi kalau kita Nabi Muhammad ya nggak memaksa siapapun, sama pamannya aja masuk Islam, kan bukan dipaksa. Aku memaksakan diri untuk berdoa kepada Allah. Nah, ikrofidin. Bukan maksain. Tidak ada paksaan dalam agama. Iya, begitu. Kemudian udah sombong-sombongan sedikit sombongnya, tapi rada tengil. Juhud, gitu kan? Anak masih pakai susu deko juhud. Itu dipikirin. Kecuali air beras ya. Kan dalilnya robbana atina fid dunya dulu disebut. Benar nggak? Bukan akhirat, baru wafil akhirati, keduanya baru akhirat. Maka kalau kita mau bicara ilmu pengetahuan, teori keseimbangan itu dari ayat itu. Maka berbuatlah yang seimbang antara dunia dan akhirat. Tapi penyebutannya dunia dulu, karena dunia itu investasi akhirat. Kita mau ngapain di akhirat kalau investasinya kurang? Nah, kita mau ngapain di akhirat kalau modalnya kurang? Lu mau jual apa? Nah, kalau mau jual itu, ketika dunianya udah terpenuhi, bukan persoalan rezeki, tidak jadi orang kaya. Ilmu agamanya udah terpenuhi. Kemudian pengetahuan keagamaannya udah terpenuhi. Islam itu satu, tapi ilmu Islam loh yang varian. Nah, makanya banyak mazhab dan banyak golongan. Rasulullah udah takrirkan itu. 7 berapa? 73. Yang 72 nyusul. Iya. Yang satu surga, gitu kan? Iya katanya. Iya, satu ini mana? Yang nggak dikomplain oleh ulama manapun, 73 golongan, satunya Iya, maksudnya itu yang mana? Muhammadiyah apa bukan? Selamat, yang 72-nya yang nggak salah. Apa tasawuf? Artinya apakah kita Ngep. menuju yang satu itu lebih parah lagi? Yang udah Islam nggak ngerti mana yang 72, mana yang satu. Gue nggak ngerti kok. Itu dia, makanya sekarang gue bilangin. Tapi semuanya ngaku yang satu gimana? Orang Justru Salafi bilang Salafi yang satu. Justru Orang Muhammadiyah bilang Muhammadiyah yang satu mah itu katanya gitu. tadi kan gue udah gambarin. Kan gitu, pemahamannya banyak karena itu adalah ilmu agama. Agamanya cuma satu, Islam dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Agama cuma satu, dari zaman Nabi Adam disebut juga Islam. Ada Nasrani, itu kan Nasoro, bukan Yahuda wala Nasoro. Ya.
gimana tampilan kita nih. Bisa kalau gue belum balikin, asing atau dibalik namanya. Iya. Jadinya Karena apa? Itu udah jadi identitas Lim. Identitas kan itu ya. Gua sendiri aja. Yang kaum Dia Ansor bilang begini, namanya gua udah cengkok. yang kaum Ansor ini cuma Oji sama Orin. John tuh muhajirin. Bukan lahiran sini masalahnya. Udah jelas kaum Ansor Pak. Muhajirin. Nah, itu nggak mudah. Dari apakah kita sekarang masih yang di 72? Ini pertanyaan buat kita semua. Persis. Buat menuju yang Persis. satu. Oke, siap. Berarti kita mengetahui yang 72. Nanti kita menyingkir dari 72. Tanya bagaimana aja kita dulu tuh kita dengar itu dulu. Iya. Dengerin, Nah, sambil itu dengerin. kita belajar. Bener-bener Makanya gini. ada Al-Quran bilang bahwa kita itu adalah bukan orang yang udah punya ilmu yang belajar. Salah satu pengalaman belajar orang yang berilmu, orang yang berpikir adalah menuju yang satu itu. Yang satu itu apa? Orang berdiri mah lu bakal Al-Quran dan satu sambil Sunnah. Al-Quran itu implementasi dalam Al-Fatihah ini adalah Siratal Mustaqim. Nah, itulah yang sedang Siratal Mustaqim itu harus kita baca yang satu itu. Apa? Yang 72 itu pakai ihdina. Ihdina Siratal Mustaqim. Allah berdoa kami akan lurus. Jadi yang 72 itu masih dalam kata dalam ayat Al-Quran di surat Al-Fatihah itu ihdina. Apa ya? Proses kita memenuhi yang satu itu. Yang satu yang maksud gua adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kita ikhtiar kita itu adalah dengan pokoknya dasarnya surat Al-Fatihah itu kalau kita kaji dari huruf ba dan huruf hamzah ya a'udzu ya, kita pakai a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian diawali dengan basmalah dengan ba. Ini kan penting buat kita. Mau kita membaca Al-Fatihah itu berdasarkan atau kita bilang kalau orang tanda tangan itu atas nama. AN. Ayat atas nama. Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah. Jadi semua kita melakukan apa-apa itu kalau dengan baca Bismillah mengartikannya adalah atas nama Allah, berarti kita menyertakan Allah. Selama ini kita menerjemahkan apa sih? Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah kan? Dengan nama Allah ya. Bisa ditinggal kan? Kalau dengan bisa ditinggal. Gitu kan? Kalau atas nama kamu boleh juga ente tanda tangan Ahmad Fauzi atas nama Ahmad Fauzi. Mana kalau ke kantor mana juga yang dilihat Ahmad Fauzi. Kita atas nama. Jadi juga kita melakukan apa-apa. Kalau kita baca basmalah dengan atas nama, resikonya kayak gitu. Kita keluar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengatasnamakan Allah, kita bertawakal. Kita nyolongnya atas nama Allah. Kita maksiatnya atas nama Allah. Terus gimana itu? Haramnya double. Itu mah kayak cerita yang ini bro. Apa yang ya itulah ya cewek gitu mau mangkal. Mudah-mudahan hari ini nggak hujan. Bismillah. Mau mangkal bro. Oh, benar. Cewek biasa. Oh gitu sih. Hah? Pakai temanya. Ya, Iya masuk gua emang begitu pernah dengar ceritanya. Terus kan hujan tuh pas hujan berhenti. Alhamdulillah. Bisa dari rezeki. Nah itu dia yang salahnya di kita. Padahal Ada di dalam Google juga. Islam kita disuruhnya Oh. kalau ada hujan itu bukan Bismillah. Kan yang dulu mah di dalam ruangan bro. Ah, iya. Hujan turun. Jangan ya. Kita baca Allahumma sholiban nafi'ah. Begitu juga berhenti. Jadi berhenti dan berlanjut atau turunnya air hujan itu adalah berkah. Kita minta keberkahan atas turunnya air hujan. Udah ada di surat An-Naba. Wa'anzalna sama gitu kan? Dan Allah menurunkan ayat dari. Nah, hal-hal kayak gitu tuh kita cermati, maka endingnya adalah kita, pencapaian kita adalah yang satu golongan itu meninggalkan 72 golongan. Enak. Makanya udah ngerti diksi apa Lin? Kuliah S3 masih keblak-blak. Berapa lama? Oke, pantas belum lulus. Pantesan baru masih bentak aja. Proposal. Proposal mulu, kapan lu beresnya? Mana sih?
Nagan dong. Nah, Lu juga sih temen lu si Konden lo. Iya, Konden. Tadi mau di grup, hayu aja. Udah si Konden mah kan sama Joni sama Mahmud segala. Ngapa mau gua? Coba, oke. Jadi gue gak ikut. Kabur. Bahas kabur. Kamu lulusan UMT tuh. Ya. Nggak belajar kitab kuning tapi belajar Aika 1, 2, 3, 4, 5 itu kudu diterapin tuh. Bukan persoal ya mau ceknya mau yang penting lulus. Disebut lagi. Nah, SCB Jujur lagi. itu bukan tergantung apa, Siapa dosen yang ngasih C? tergantung dosen. Aika ngasih C siapa dosennya? Bukan gua sih yang ngajar. Oh, langsung bukan gua aja. Kalau gue yang ngajar dia hari ini udah pasti pinter. Udah pasti pinter apa? Domelin mulu. Nah, sekarang saya tanya nih, kamu pada belajar Aika, nggak apa-apa dah. Kita diskusi apa tuh namanya, kita ngobrol ya. Sahur bersama. Oke pemirsa. Kita nih hidup nih, dulu 1, 2, 3 usia 4 tahun dah kita kagak ngerti apa sih yang kita kagak ngerti. Artinya kita susu, duit, makan, jajan udah semua. Dan itu memang usianya usia begitu. Sekarang kita udah ada di usia 27, misalnya 25, 26 tahun. Berarti otak itu kan perkembangannya udah berbeda sama usia. Begitu juga pada usia kita menerima Aika dengan yang sekarang, cara mencarinya udah berbeda. Kita hidup nih sampai kamu punya kerjaan. Udah merit belum? Belum. Punya tujuan kan? Merit itu untuk apa? Kita pengen cita-cita kita itu dapat istri yang gimana? Soleh. Bohong dah kalau soleha. Ya. Kan cita-cita, Pak. Iya, tapi saya bilang itu cita-cita yang bohong. Jadi punya istri yang solehin. Bukan begitu, maksud gua itu bukan gua katakan itu adalah bohong sebuah kesalahan, bukan. Apa yang kita rencanakan itu, nih kalau kita mau apa tuh mau jadi gelas, maka kita kan berderetannya sama gelas, nggak mau piring. Kalau piring berarti numpangin piring lintu. Kalau kayak gitu kan banyak. Kalau kita mau punya cita-cita jadi apa namanya, punya istri yang soleha, kitanya dulu soleh enggak? Yang pertama itu pertanyaan, yang kedua yang namanya solihin aja bisa pindah, bisa nambah istrinya. Soleh ya. Nah, Kita cuma nyoba 2 kali nggak bisa kan? maka dari itu bagaimana kita kan kalau mau jadi yang soleh itu perlu waktu yang panjang banget. Kemudian kita baru punya istri yang soleha. Terus ada enggak triknya, ada tipsnya enggak, ada kiat-kiatnya enggak, ada. Pahami dulu visi sama misi kita hidup. Pertanyaannya adalah itu. Kamu siapa namanya? Dari Pandi, kayaknya saya ngajar loh. Iya. Siapa? Ngajar Pak. Itu sahabat kan? Bukan. Di Aika. Aika berapa? Saya lupa pokoknya. Ngajar teknik Aika bahasa Arab doang. Iya bahasa Arab. Iya, Pak. Yang hafalan mulu kan. Iya. Iya. Iya, hafalan apa menggunakan kosakata kan kita nggak bisa ngomong apa kalau kita nggak hafalin itu. Sebetulnya nggak harus dihafal kan di situ. Bagaimana cara hafalnya itu praktekkan. Memang nggak pada bisa meraktekin kayak gimana, karena bahasa Arab itu berubah-ubah. Itu yang pertama itu mau bakal lagi apa? Ayo, Bang. Itu Bingung makan yang mana? mesti Udah, dulu. Nah, visi kamu apa? Misi kamu apa? Pengen dapetin soleh ya? Ini bukan ujian, bukan tes, bukan UAS. Kita lagi Mau bicara soleh itu balik lagi sih masa ke diri pribadi gitu. Itu Harus dari saya pribadi cari yang baik sih dia terbaik, terus dia urut juga dan dia sayang sama keluarga kita. Utama kita di sini. itu penilaian soleha sampai di situ aja dulu deh ya. Iya. Jangan tinggi-tinggi. Betul. Apa iya kita bisa doktrin orang seperti itu? Bisa. Caranya?
caranya itu dengan baik lagi ke kita juga sih. Menyatukan visi dia dengan visi kita. Biar mantap sekali ya. Nah pertanyaan saya tadi kembali lagi, visi RT apa? Visi RT apa? Sampai Pak Joni lah saya tanya sama Pak Lukman, visi kita hidup itu apa? Visinya apa? Kalau visi fakultas teknik kan ada tuh, ada narasinya, ada teksnya. Nah sekarang teksnya visi kamu apa tuh Pak? Kalau saya udah punya visi nih, makanya saya nanya, mudah-mudahan visi kita sama. Kalau kita soleh bersama. Kalau dapat istri yang soleh, mudah-mudahan udah begitu. Karena semuanya itu akan terjemahkan dengan visi dan misi Pak. Ya kalau enak kasih lampu bocor apa? Orang Islam masih punya visi dan misi. Apakah menjadi hamba Allah yang nantinya masuk surga? Kok begitu di sini? Jadi hamba Allah yang soleh dan mendapatkan istri yang soleha. Menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kayaknya terlalu. Ya memang itu impian sih. Nah sekarang visi apa emang? Ya tujuan kan yang kita kan. Visi dulu. Visi apa? Kalau tujuan kan misi. Visi apa? Siapa tahu jadi buat renungan ya. Iya. Kemarin kan oleh SOF. Dia baru berbicara visi. Salah satunya yang menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya pernah alami. Menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Dan sekarang parah. Belum parah. Belum parah banget. Atau belum tobat. Kamu coba namanya? Abron. Gimana Ron? Tadi si apa? Pandi. Sekarang Abron. Isinya apa? Saya sih mendukung banget ya dapat isu yang soleha. Pokoknya enggak kan nikmat banget itu. Terus isinya apa? Lebih ke ini apa? Kayak dunia akhirat apa? Yang tadi tuh, keseimbangan dunia dan akhirat. Itu visinya tuh ya. Lalu misinya? Kalau kayak begitu? Misinya apa? Nyari duit sebanyak-banyaknya. Lah kan dunia. Iya. Dunia kan berarti urusan dunia aja. Duit, mobil, apa semua gitu. Itu cari sebanyak-banyak, senikmat-nikmatnya. Nah, Dunia akhirat Pak. dunia akhirat. Iya tadi kita berarti kan dunia akhirat itu kan visinya. Iya. Misinya apa? Kan misinya kan ada yang dilakukan untuk menuju dunia, ada misi yang dilakukan untuk menuju akhirat. Cobalah misalnya satu masing-masing misi untuk dunia satu, misi untuk akhirat satu. Ya, memperbaiki diri sendiri. Masih belum jelas memperbaiki diri sendiri. Poinnya apa memperbaiki diri sendiri? Apa sunat? Sunat hitam itu kan memperbaiki diri sendiri untuk dunia dan akhirat. Apa itu maksudnya? Sunat udah belum? Udah. Berarti tujuan kan udah tercapai. Coba aja sih kalau cek every check nambahin itu biji tasbih. Wah, sensasi. Bro, dari pagi ya. Dan teman-teman dosen yang lain. Udah nggak usah saya sih, dosen teman-teman saya semua. Sepaham saya nih, kenapa Al-Quran itu meletakkan surat Al-Fatihah di awal surat? Bukan berarti tanpa maksud, bukan tanpa argumen. Tetapi Al-Quran sendiri nggak memberikan argumen itu. Nih gua nih Al-Fatihah dari depan, nggak ada penjelasannya kayak gitu misalnya. Tapi manusia itu berpikir kenapa sih harus diletakkan di awal? Sementara Al-Fatihah juga bukan ayat Al-Quran yang sebagai wahyu yang diturunkan di awal. Tapi peletakannya di awal. Begitu juga surat An-Nas yang nggak terakhir diturunkan, tapi letaknya ada di surat terakhir. Dan ganggu aja Pak, dengerin semuanya. Aduh yang satu mana kalau lagi ngomong. Orang ngomong sobat Kiai sok pinter lagi. Orang mana satu lagi tuh. Cuman setan sih kalau orang ngomong agama dia pergi. Hah? Abangnya bang keluar.
Coba sudutin tuh, coba Ustaz itu. Mana sih? Masa orang lagi begini dia pergi, temenin gua pulang. Ngapain undang-undang gitu bang? Ngapain undang-undang woro-woro? Ini kali yang ini. Itu apa namanya? Yang di Menjawab juga gitu atau memang sudah punya visi dan misi? Cilerot sekarang mah. Bukan itu lagi. Sebenarnya itu kalau kaitannya sama kayak identitas diri. Hmm. Mengetahui diri kita sendiri dulu kan. Maksud diri kita itu siapa? Apa? Bagaimana? Oke, kita potong. Berarti kan perlu panduan. Iya, betul. Perlu panduan kan mengetahui diri kita sendiri, orang kita makhluk. Untuk mengetahui itu butuh panduan. Panduan untuk melaksanakan segala kegiatan itu ada di visi dan misi. Benar nggak? Kamu di kantor juga kan masih pakai itu kerja juga. Berdasarkan visi dan misi. Visi dan misi kan karena itu adalah arahnya adalah tujuan kan goal. Nah itu dia yang kembali lagi apa sih visi misinya kita hidup ya biar nggak kosong biar kita jadi soleh dapat istri soleha tadi kan temanya ke situ tuh. Surat Al-Fatihah itu visi dan misi di dalamnya. Mana tuh? Ini harus sama, harus kompak nih semuanya karena Islam. Maka kalau ditanya kita punya visi atau enggak, kita udah punya visi. Misi, kita juga udah punya misi. Mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Coba terjemahin. Visi atau misi dulu? Terjemahin dulu. Ya dengan nama Allah. Alhamdulillah yang menyebut nama Allah. Salahnya coba. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut asma Allah. Sapa Allah Gusti Allah. Tadi kan gue udah bilang lu masih nggak berubah juga, padahal lu nggak ngedoktrin. Tuh jangan coba rubah dengan kata lain. Tadi menerjemahkannya atas nama. Atas nama Allah. Nama juga ya bahasanya. Lintas antara bahasa. Lah, masa kita mau santri terus kita udah dosen, udah mahasiswa, pindah lah menerjemahkan itu dengan bahasa mahasiswa. Makanya kalau ini kan keren kan, makanya kalau kelawan itu kan secara ininya apakah dengan atau atas nama? Secara bahasa berarti kan atas nama. lawan itu atas nama, bukan dengan. Bukan. Berarti kan harus ditinjau dari sisi bahasa dulu kan. Kita lihatnya secara orang kalau bicara dengan itu identik dengan sumpah, dengan artian sumpah. Dengan nama Allah, sumpah. Sekarang pertanyaan di situ itu banyak bak kosong bu, bakjer itu. Bakjer itu kan berarti yang mengkasrokan huruf mim. Makanya dibacanya nggak bisma, bismi karena ada huruf baknya. Dan diterjemahkan dengan, gitu kan? Maka itu adalah harfu jar. Harfu jar itu kan dengan ilah anala riba al kapolam. Harfu jar. Artinya punya arti sendiri. Ba dengan, an bari, fi di dalam. Nah, di dalam fil Qur'ani udah nggak ada fil Qur'ana, nggak ada fil Qur'ani, adanya fil Qur'ani karena ada huruf fa-nya, fi-nya itu namanya huruf jar. Nah dalam kata Bismillah, dalam kalimat Bismi, nah itu juga sama. Maka kita coba terjemahkan dengan terjemahan yang lebih tinggi muatannya. Artinya tadi menyertakan Allah di setiap gerak kita. Artinya dengan menyertakan Allah atas nama Allah gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ya. Tuhan yang menguasai seluruh alam. Itu visinya. Artinya kalau begitu, kalau visi kita kayak gitu, kita kecil. Semua harus bersama sama Allah. Makanya diperkuat dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad. Penguasa lo segala-galanya, terus kita sebagai apa? Maka tujuan kita adalah kepada yang menguasai seluruh alam. Itu visi. Lanjutannya visi itu, karena itu adalah Tuhan Rabbul Alamin. Siapa dia? Maliki Yaumiddin. Ya kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Justifikasi atau penguatan dari visi itu bahwa Rabbul Alamin itu adalah
Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang ketiganya adalah Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan hari kiamat. Itu visinya 3 ayat. Misinya ayat selanjutnya. Misi kita itu adalah minta petunjuk sama Allah. Iya karena iya karena saya kita minta kepada Allah. Maka tujuan kita itu adalah mencari petunjuk Allah. Itu misinya. Ihdinas siratal mustaqim. Mencari jalan yang lurus. Cara mencari jalan yang lurus itu mana? Ke Islam. Jangan pakai kaf, mustaqim, mustaqim pakai kof. Kalau pakai kaf jadi kurus, bukan lurus. Masih nyari jalan yang kurus ya itu petakan ini dalaman. Parah lagi kalau ihdinas siratal mustaqim, bukan pakai sod, pakai sin. Mustaqim pakai kaf bukan pakai kof, yang benar kan pakai kof. Ini dibaca mah pakai kaf. Maka artinya ihdinas siratal mustaqim artinya koalisi yang kurus. Ya Allah tunjukkanlah kami pada koalisi yang kurus. Ditilang Masih dilangin. Gemuk-gemuk udah enggak? Gemuk-gemuk udah enggak? Gitu. Nah, itu misinya. Yang terakhir itu apa? Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memisahkan kita, diri kita ya dari orang-orang yang sesat itu. Ya. Nah, itu adalah misinya kita. Jadi dari 7 ayat itu 3 sebagai visi dan 4 sebagai misi. Maka harapan kita, goal kita, tujuan kita untuk mendapatkan soleha karena kita sudah menggunakan visi dan misi itu untuk mendapatkan tadi robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah tercapai kan? Kamu tanya ada nanti pas lagi ngaji dan sebagainya. Enggak semua Ustaz juga mengerti ini adalah visi-misi umat Islam. Maka ditaruh di awal itu karena itulah disebutnya dalam mukadimah umul ibunya. Berarti yang membawa itu siapa kan? Ibunya itu visi itu. Baru dah kita di situ apa tuh namanya meresapi, kemudian kita mengimplementasikan visi dan misi kita jadi soleh. Insya Allah Allah akan berikan semua yang Allah berikan kepada kita itu disesuaikan dengan kapasitas kita. Kamu sekarang dapat gaji 7 juta karena kamu baru kerja 1, 2, 3 bulan. Tapi kalau kamu udah 15 tahun beda. Begitu juga kita cari istri. Kalau kita imannya sedikit, kita dapat iman yang sedikit istri. Kalau terlalu tinggi itu iman perempuannya terlalu soleha, kamunya, kitanya semuanya banting-banting. Setiap hari istri ngaji, kita main HP. Itu kan Padahal imamnya. Nah, kalau ngaji dulu, kalau ngaji pakai HP itu namanya udah solihin. Itu udah solihin. Nah, kalau itu, jadi bagaimana menyimpangkan tadi? Kita kembali lagi ke visi dan misi. Ada yang salah nih, ada yang trouble. Kembali lagi ke visi dan misi. Tapi tidak semua orang Islam mengetahui bahwasanya visi misi tersebut Ada dalam surat Al-Fatihah. Maka dia perlu kaji. Dia harus cari tahu benar nggak ini visi misi. Kamu sekarang udah tahu. Bisa percaya, bisa enggak ini sebagai visi misi, atau bisa ngerti atau nggak ngerti dengan penjelasan hari ini. Maka ada informasi seperti ini. Telusurin itu baru namanya tafakur, kemudian tadabbarun, artinya yang mendalami itu. Aduh, gue makin penasaran kayak gini. Masa iya sih gue masih belum ngerti nih. 3 ayat pertama itu adalah visi. Sini. 4 ayat terakhir ini adalah visi. Kajiannya penasaran. Kalaupun nanti pas ketemu sama orang yang bisa kita tanya dan itu bisa menjawab, ada apa namanya hasanah, ada tambahan wawasan, ada tambahan knowledge ya.
apa yang nggak dijelaskan atau yang nggak kita bicarakan malam ini, ada orang yang bisa lebih menjelaskan. Itu pentingnya yang tadi Pak Lutfi bilang, kita tuh belajar mesti bertahap. Ternyata itu. Jadi kalau nanti kita ketemu orang nanya, emang benar nggak visi kita ada surat Al-Fatihah, misi kita juga, masa iya. Nah, terus saya tuh orang nggak bisa menjawab, maka kita berpikir lagi untuk mencari orang yang bisa menjawab atau menjelaskan. Itu namanya belajar, namanya SKS. Selalu mencari. Itu mencari. Ternyata pencarian kayak gitu, pencarian kita kalau sekarang nih udah kita niatkan untuk mencari yang lebih jelas lagi nih tentang Al-Fatihah. Kita niatkan setiap langkah kita itu untuk pencarian Al-Fatihah itu ya ada konsekuensi pahalanya, ibadahnya. Berarti kaitannya hampir kenapa di sholat itu sholat Al-Fatihah wajib kan gitu ya Mas ya. Ya kan? Pada mau tahu nggak, penasaran nggak, sampai nanya kenapa sih mesti Al-Fatihah nggak Wajib, yang lain gitu. wajib? Nah ada tuh pertanyaan kayak gitu kan, begitu kan? Kita kembangkan Padahal lagi. itu yang kita baca terus. Kenapa? Dan harus benar Fatihahnya. Kalau bahasa kampus ini mensosialisasikan isi dan misi. Dan Fatihahnya harus benar ya. Nah, Maksud itu tajwidnya dia. kan gitu bos. Nah itu dia mesti tahu. Kalau salah batal ya nggak sah. Nah, kan tadi gitu. kalau tadi bacanya salah, huruf kap jadi kok jadi kap dan sebagainya. Iya, artinya Berarti salah. kan kita mensosialisasikan yang salah kan? Iya. Cuma gara-gara hama. Ya iya, kalau alha segala puji, alhamdu pakai alhamdu pujian, kemudian hamdu hamidah hamdu. Nah itu kan berarti kan ngejek, nyumpain mati, celaka lah apa, itu pakai hak itu. Jadi kalau salah ya salah. Apalagi kalau sudah yang kajian, makanya walaupun kamu teman-teman teknik, lulusan teknik dan sebagainya, kalau saya nanti kan artinya nggak beragama itu maksud saya mendalami agama. Ada yang seukuran juga ada nih. Kan Prof. coba semua. Juga kan pernah ditanya dulu kalau saya suruh pilih, maka saya pilih ilmu agama bukan ilmu teknologi. Gue yang 15 Karena itu yang menyelamatkan. lebih Penting nih usia-usia kamu ini lagi bukan sekedar mencari materi, tapi perlu itu. Karena nanti akan menjadi pemimpin, akan membimbing orang dan bertanggung jawab sama orang tua. Punya anak nggak kepengen anak kita bangsa. Rezeki bisa dicari, tapi kalau udah urusan akhlak, urusan yang lain itu anak orang bisa kita gambarin gara-gara mempengaruhi anak kita. Itu bisa kayak gitu. Saking sayang. Maka itu mulai lagi kita mencoba berpikir nih, bagaimana sih setiap perilaku kita itu kemudian kalau ada salah Allah memaafkan kita. Iya Pak. Kan sampai hari ini coba terjemahkan surat Al-Ikhlas deh. Kalau Pak Solihin menerjemahkan surat Al-Ikhlas bagaimana? Satu aja. Ah, harusnya nih kalau tadi diajak permintaan saya malah di Pak banyak. Solihin tapi nolak jangan saya pakai jangan mulu jangan. Nama saya Solihin bang. Tapi kan menerima Lin. Menerima mesti untuk itu langsung ngomong dari mana? Ya sekarang lagi ditanya lu jangan banyak. Abrol aja ingat tangan bang. Bukan, takutnya beda-beda doang nih. Dari Solihin sama Lukman kan semua bisa aja beda-beda. Lu ngebentari maput, maput gak ada. Terus Bang Beri bancengan di sepi ini. udah gitu lu duduk sebelah dia lagi ya. Gua pernah ngaji sama Al-Quran itu satu. Gua baru denger Lin. Gimana Bang? Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu satu. Allahu Somad. Al-Quran tak tepat. Nggak apa-apa, lu kan menilai sesuai dengan dan kapasitas keilmuan agama. Kalau menurut itu menyimpang, argumentasinya apa? Jelas kewawahan Allah yang yang tidak dibanggakan segala macam Allah kenapa jadi Qul huwallahu ahad berarti apa tadi terjemahnya? katakanlah Allah itu satu. Al-Quran ada berapa? Bisa juga. Ya. Tapi nggak bisa disamain lah bro. Yang nggak bisa disamain apa Al-Quran sama Allah? Al-Quran apa? Kalamullah. Gitu kan? Yang bisa dilihat, yang bisa dibaca. Lu bisa melihat, bisa baca Allah.
Kembali ke situ aja dulu, katakan itu dulu satu, lu nggak berpaling dari yang itu, maka nanti lu akan ketemu zatnya. Betul. Quran Kan sebagai gue proses. jelasin. Karena perkataan Tadi baru Allah. terjemahan, belum penjelasan. Kita mengenal Allah dari kalam-kalam yang dulu. Gitu Benar ya nggak? ditanya ya. Ibaratnya kan secara terang penafsiran mungkin untuk dirinya sendiri nggak ada masalah. Kan Ya, gitu bos. makanya Ya kan? ini kan cari referensinya susah. Kan tadi gua bilang referensinya, gua pernah dipanggil, gua diajarkan ini. Setelah gua kaji dan gua pikirin nggak ada yang menyimpang. Allahu Somad, Al-Quran tempat bersandar. Makanya kalau apa-apa sakit ngaji Al-Quran, bingung bedah Al-Quran. Karena apa? Kita bersandarnya pada Al-Quran itu. Karena semua itu adalah ucapan Allah. Lam yalid wa lam yulad. Apa? Iya. Tidak beranak dan tidak beranak. Ditantang sama Allah. Gunung, lautan, silakan bikin. Dua produk tuh. Atau Al-Quran memproduk, ada Al-Quran junior, ada Al-Quran versi baru, ada Al-Quran versi lama, ada nggak? Nggak ada. Itu yang maksud. Kalau lahu kufuwan ahad, Al-Quran nggak ada yang menyerupai, maka ditantang. Semua makhluk yang ada di muka bumi, di alam semesta, bikin satu ayat aja Al-Quran yang sama. Ditantang sama Allah. Ada kan? Baru nanggut tuh. Tapi kok masuk, baru ngaji apa ini? Atau kalau ngaji bisa baca terjemahnya, mau bisa dibaca terjemahnya. Lebih dahsyat lagi, astagfirullahaladzim. Ya Allah, revolusi diri saya. Coba terjemahkan lagi. Selama ini lu minta maaf, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni hamba, ya Allah maafkan hamba. Besok begitu lagi. Coba kalau memaknai revolusi, berubah dari yang asal kan, yang dari awal, udah tinggalin yang awal. Berarti pendekatannya bukan dari sisi bahasa ya, penafsiran tersendiri. Iya. Jadi banyak di situ. Jadi nanti ibarat interpretasinya masing-masing. Iya, dari interpretasi itu stratifikasi kita tuh naik tuh. Oh, orang kalau terjemahkan baru menerjemahkan yang dibaca di itu ya. Kan terjemahan Kementerian Agama kan untuk umum semua dengan segala lapisan orang bisa baca. Apa iya kita cuma sampai di situ aja? Toh yang menerjemahkan manusia juga kan? Yang di Departemen Agama yang kita baca itu kan manusia kan, bukan malaikat yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Artinya apa? Kita juga coba belajar sehingga nanti tadi kita kembali ke tema lagi, kita akan sampai pada Islam yang satu, golongan satu. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang disebut dengan aswaja. Jadi aswaja itu bisa Muhammadiyah, bisa NU, bisa Persis, bisa Al-Irsad, bisa apa semuanya. Yang penting dia mau nggak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kita nggak bisa menjalankan yang sunnah kalau yang wajib belum kita jalankan. Gitu. Kita nggak bakalan bener sodako kalau kita nggak jaga fitrah. Yang wajib gimana? Sodako atau fitrah? Fitrah dulu, makanya kita buat fitrah dulu. Besok tuh fitrah itu runtunannya adalah sodako. Kalau gini bro, zakat mal. Zakat mal. Zakat mal enggak, tapi akhirnya lagi sedekah. Kalau ngeliat orang minta-minta aja, maksudnya sering berbagi lah gitu. Tapi malnya sendiri nggak dijakatin, itu gimana? Kan ada nisbahnya. Zakat mal itu ada nisbah. Kalau nggak dibawa nisbah, nggak wajib zakat mal. Dihitung dulu. Kalau mobil lo harganya 170 juta, lo kardusin aja 1 tahun itu kena zakat selain pajak. Karena nggak digunakan, nggak dipakai. Emas sekilo, kalau tiap hari digonta-ganti, pakainya ganti ini besok 2 kilo 2 on yang ini kanan, ini besok taruh ganti lagi sama emas yang lain. Oke, itu 1 tahun dia nggak kena zakat karena dipakai. Tapi kalau cuma ditaruh itu kena zakat. Sebagai bahan simpanan gitu ya. Kalau bini nggak kena zakat bang. Kan dipakai. Bukan, pokoknya kalau ditaruh air keras. Kalau simpanan yang lain gimana? Kalau simpanan yang lain kan tergantung kehalalannya kan, yang bisa dijakatkan itu yang halal.
pengen mana laundry, Pak? Baru kecemak-kecemek mah belum. Enggak. Belum Sebenarnya terakhir. duit yang apapun itu masukin ke bank keluar tuh udah siap. Jadi money laundry itu di bank. Kalau ada malah jadi syariah. Mau syariah mau enggak sama aja. Kalau money laundry masukin bank belum keluarin masuk, Pak. Gue sorry ya, gue balik dulu ya. Tadi tuh. Sedangkan kita diajarin dari kecil gitu ya, sholat witir itu 2, 1. Ada juga yang 3 langsung. Nah, kira-kira yang 2, 1 itu kan namanya witir kan ganjil, 2 itu kan genap. Itu gimana, Bang? Ya, ini kan banyak pertanyaan kayak gini ya, yang kemarin dulu diulas di Dr. Abuya Ar-Razi, pertanyaan kayak itu yang ditanya sama bukan UAS, satu lagi Ya belum, soalnya gini, bro, sama nggak soalnya gini, kan ada hadisnya juga yang masna itu 2 gitu. Ingetin gitu doang. Makanya kata gue ini bener 2, 1, tapi itu judulnya 2 ya, dulu. tadi maksudnya kembali lagi di pertanyaan Mas Alihin tadi, bahwa ada orang yang melakukan 2 plus 1, ada yang melakukan 2 plus 1, ada yang melakukan 1, ada yang melakukan 3, ada yang melakukan 5, ada yang melakukan 7, 9, 11. Nah, yang ditanyakan, Pak, kalau dari terjemahan kata witir itu adalah ganjil, maka kan bilangannya itu bilang prima ya, mestinya kan ya. Tapi kenapa ada yang pakai 2? Nah, ini kembali lagi pada mazhab. Masih pemikir. Jadi tadi yang dari yang bukan dalil, artinya hadis yang tadi Doni bilang itu seingatnya dia masna gitu. Jadi membolehkan witir 3 itu dipecah menjadi 2 dan 1. Nah, kejebak nih sama usolinya. Kejebak witrinya. Nah, kejebak sama usolinya. Karena kita adalah fanatik yang sholat itu menggunakan usoli. Kalau kita usolinya dalam hati bahwa kita melakukan witir, baik itu witir itu di 2 rakaat pertama dan 1, niat kita dari awal Allah apa itu adalah witir, cuma dilakukan 2 salam, 3 rakaat dilakukan 2 salam. Sholat maghrib. Itu kita terjebak sama usolinya. Usoli sunatan witri rokaatain. Kan witir itu ganjil, kenapa ini rokaatain ini? Tapi kalau kita niatnya adalah witir, yang kemudian, kalau Abuya Ar-Razi dengan beberapa semua referensi yang beliau baca itu yang 11 rakaat itu adalah bukan sholat tarawih. Itu adalah sholat witir. Yang sholat witir itu disebut dengan qiyamul lail. Kalau tarawih ya 21, 23. Itu yang tarawih. Nanti setelah yang 23 tambah 20 jadinya. 23 ke 20. Ya plus witir itu maksudnya ya. Itu yang disebut dengan tarawih. Ada juga kan yang 20 kemudian melanjutkan 11. Jadi witirnya 11. Jadi witirnya tetap ganjil. Langsung 11 itu ya. Iya, yang enggak tetap. Nah, berapa kali salam gitu? Muhammadiyah di 11 rakaat itu ya 3 kali salam. Formasinya 4-4-3. Iya, Muhammadiyah itu witirnya kalau disebut dengan sholat qiyamul lail, tarawehnya. Kalau menurut Buya Ar-Razi itu adalah witir yang 11 nih yang Muhammadiyah pakai. Itu 4-4-3. Kamu jangan aneh. Kemudian lagi di mana ada sholat taraweh 4-4-3. Kelihatan tuh. Ya, jadi rakaat pertama, kedua, ketiga bangun semuanya. 4 aja langsung tahiyat. Apa yang bangun, Bang? Sama takbir gitu lagi gitu. Nah, yang keduanya juga 4 juga begitu sama. Nanti yang ketiganya 1 bangun, 2 bangun, 3 tahiyat. Nah, itulah yang disebut dengan 3 salam 11 rakaat.
Tapi ada realisasi kan ketika sholat sunat itu kan cuma 2 rakaat. Bukannya kan? Itu kan ada perbedaan di situ dong. Ya. Ketika 4 rakaat kan bukan sunnah kan jadinya nih. Ya, Kita kan referensi sholat adanya sunat kan kan 2. begitu ya. Jadi ada ya setiap sholat sunnah itu Kan gitu. yang membedakan sholat sunnah itu adalah rakaat dia itu rakaatnya 2. Jadi kan kita salah. Itulah identik dengan sholat sunnah. Nanti kalau yang menggunakan itu maka yang membedakan sholat wajib dengan sholat sunnah yang 2 rakaat itu adalah sholat sunnah itu adalah kunut. Itu yang membedakan. Masa mikirnya itu sebenarnya nggak masalah ya sholat sunnah mau dilakukan berapa. Cuman ketika sebenarnya kalau menurut saya nih ya 4-nya ini loh mas sebenarnya. Kalau dia lakukan 2 nggak masalah. Tapi 4-nya ini gimana? Ini hadisnya Aisyah. Ketika Aisyah melihat Rasul tarawih di rumah kan tarawih 3 malam yang lepas 3 malam itu kan di rumah yang mulai ini. Nah itu formasinya 4-4-3 gitu. Nah itulah yang Berarti yang diambil itu ya pakai rujukan situ. Makanya kan seakan-akan nih bos kalau kita berbicara fikih ini ya, kan kadang ada benturan-benturan ya. Makanya ada qaul sahih ijma ulama kan gitu. Makanya kita disuruh 2, ini 4-nya gimana nih kan gitu. Makanya kita disuruh tahu tadi Tuh. biar jadi Mencari Islam golongan satu ilmu. golongan tadi. Misalnya sekarang kita ke Yaman. Ya, ada orang sholat gak sedekah, nggak begini aja. Apa kita masalah ya? Ya makanya di Arab gitu kan pas Kita mesti tahu. pas di Bahwa ada yang begini nggak gitu. begini kan? Ya, Oh, tadi mau kan baca Quran gitu ya? Kaitan rokaat ya. Nah sekarang kaitan praktek, kaitan sholatnya kan begini. Lalu kok Muhammadiyah pakai Allahumma baik, kok yang ini pakai Allah berkabiro, kok ada lagi bacaannya ini wajah tu wajah. Itu semuanya dipakai dan itu nggak dilarang. Iya. Kita mau pakai yang mana? Iya. Kita ternyata apa? Organisasi A menggunakan Allahumma baik, yang ini menggunakan Allah berkabiro, ini wajah tuh, gini lah. Imam Makkah pakai yang paling pendek. Jadi Imam Makkah itu jadi paling pendek tuh doa iftitahnya, gitu kan? Langsung dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Pakai tangan. Rasul juga begitu. Ketika berjamaah menggunakan iftitahnya yang pendek, tapi kalau lagi sholat sendiri, sholatnya lama Rasul. Iftitahnya yang panjang, baca suratnya yang panjang, gitu kan? Nah, biar kita tahu itu, kemudian kita bisa menempatkan. Sekarang kita ada sholat di mana sendiri, pakai yang panjang. Udah kita nggak dapat 27 derajat, 27 apa namanya? Derajat kan ya? Karena nggak jamaah. Maka baca yang panjang-panjang kalau lagi baca sendiri. Kalau sekarang ini kebalik bos. Nah, ini nggak mau jamaah, di rumah bacanya yang pendek. Di jamaah panjang. Kalau kita baca ayat yang panjang, karena kita juga nggak ikut jamaah, nggak dapat 27. Jadi setiap bacaan ayat-ayat yang kita bacakan semakin panjang, itu kan menambah dah. Menambah pundi-pundi pahalanya tuh karena kita baca terus melantunkan ayat Al-Quran banyak. Kan maunya kan begitu. Kenapa? Rasul kalau sholat di rumah, sholat sunnah 1 rakaat itu lama. Kalau sholat wajib Rasul itu di masjid. Makanya Rasul itu kalau ibaratnya saya istirahat itu cuma pas sholat doang kan gitu. Nah itu kan berarti sampai kan istirahatnya kita beda bos. Kalau Rasul itu pas sholat istirahat kita. Istirahatnya Rasul sampai pada kakinya pada kan? Saking lama berdiri kan. Nah itu yang banyak. Dan sholat Rasul itu banyak. Sholat Rasul banyak. Ada orang sholat nih nunggu khotib. Nih dia datang jam 8 pagi nih Rasul ini. Sholat Jumat datangnya jam 8 pagi. Dari jam 8 pagi sampai si khotib naik mimbar itu dia sholat aja. Sholat sudah terus, bentar wirid, bentar zikir, sholat lagi. Boleh nggak? Orang kalau nggak tahu ilmunya kan, orang sholat apa? Usolinya usoli sholat itu ada yang namanya sholat intizor. Sholat intizor itu sholat menunggu sampai dengan khotib itu naik mimbar. Gitu. Jadi kalau itu pernah dicontohkan oleh Rasul, sholat Rasul banyak banget. Ada tobat, ada tasbih lagi tadi. Nah, jadi
rawatib, ya kan? Banyak banget. Nah sekarang kita ngejar yang 5 waktu aja, males banget. Terus bagaimana cara mencapai visi misi tadi itu, Bos? Nah makanya kalau itu ya prosesnya jadinya kan. ternyata kita mau misi kita kan ihdinas siratal mustaqim, tapi itu nggak dikerjain. Bagaimana dapat mar'atus solehah? Mar'atus solihin loh. Anjing. Dia tegesin begitu loh Bang. Batangan. Begitu Pak Sul. Kita jadikan Pak Badawi ya. Iya tadi kan balik lagi kan tadi. Tapi itu tadi tapi kalau ngomong kan Yang saya tangkap kan tadi Bapak bilang balik lagi ke Al-Quran dan Sunnah. Karena kan itu di semua orang kan pandangannya nggak bisa dia balik ke situ, karena kan ketika dia belajar sendiri balik situ kan repot juga. Itu kan di situ yang perlu digarisbawahi, dia harus punya pembimbing juga dong. Betul. Untuk belajar itu. Nah kalau misalnya orang-orang kayak awam gitu kan, nah itu kan dia sering tuh berargumen kita balik lagi ke sini ke Al-Quran dan Sunnah gitu. Sedangkan dia nggak punya gurunya, itu gimana? Nggak apa-apa, kembali aja dulu. Orang akan tahu kebenaran ketika dia melakukan kesalahan. Itu kita logis nggak tuh? Ya. Jadi gini dia, kita nggak pernah lihat sate nih. Ya pokoknya kita nggak pernah lihat makanan kayak gini dan bagaimana cara makannya, nggak bisa jadi orang makan gini deh. Bukan ini yang dimakan ininya. Takut ini beracun, dimakan ini. Ternyata salah. Ada orang merespon, bukan begitu Bang, makannya Bang. Terbalik. Gimana Bang? Kasih tahu. Berarti dia kan ngebingungin yang benar. Ketika kita melakukan tadi baca kembali lagi ke Al-Quran atau ke Sunnah, terus kita membawa pemahaman yang belum belum sempurna, maka kita praktekkan, orang akan melihat kesalahan kita. Ketika orang menanyakan, kok bisa melakukan kayak gitu? Saya baca kemarin ayat ini, surat ini. Oh bukan begitu maksudnya adalah begini. Nah disitulah ilmu gratis. Kenapa? Biaya belajarnya itu adalah biaya kita sendiri dengan cara membaca. Ingat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra 3 kali. Apakah menyatakan Jibril itu adalah pembimbingnya Nabi Muhammad? Belum menyatakan sebagai pembimbing. Tapi Nabi Muhammad suruh baca aja, baca. Maka kita suruh diri kita untuk membaca. Biarkan nanti ada orang yang menilai dan itu memperbaiki kita. Yang dilahirkan langsung benar cuma Nabi Isa. Artinya langsung benar apa yang diucapkan itu adalah hak. Kan menyatakan begitu kan? Nabi Muhammad enggak ngomong kan habis dilahirkan? Iya. Enggak menyatakan hak itu untuk dirinya kan enggak 40 tahun. Oh iya. Tapi Nabi Isa gitu kan? Setelah kembali dari baru dilahirkan kembali ke kaumnya, ke bukan kaumnya, ke keluarga Imran dan family di situ. Dan orang-orang gereja baru dia bicara. Yang nggak bicara kan adalah Maria, yang menjawab langsung nggak bisa, menyatakan bahwa seusia gitu adalah risalah Allah, itu adalah utusan Allah, bayi utusan Allah. Kemudian menyatakan Allah juga nggak mungkin bayi segitu ngomong. Makanya gitu. Dan itu kenapa Maryam nggak takut, karena malaikat Jibril sudah memberikan informasi itu kepada Maryam agar Maryam tidak bicara dan menyuruh kepada bayi pada Nabi Isa itu untuk bicara. Jadi Nabi sejak lahir itu adalah Nabi Isa. Di sini Nabi yang berdasarkan proposal itu adalah Nabi saudaranya Nabi Nuh siapa? Daud. Itu Nabi hasil proposalnya. Rekomendasi Nabi ya? Rekomendasi. Iya, ada di rekomen. Langsung ayatnya berarti ya doanya. Karena butuh kekuatan kan. Langsung itu kayak dia doanya itu ya Allah Nabi Musa ya. Langsung di situ terjawab itu dari itu. Iya. Makanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Gitu kan? Tidak ada perbedaan antara Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah kalau udah ngomong kayak begitu kan kita disuruh percaya, suruh yakin dengan rukun iman kan? Percaya kepada Nabi itu adalah urutan yang keempat. Benar nggak? Kalau saya tanya nih sama kamu lah, kenapa kamu percaya sama Nabi?
bukan percaya sama Nabi. Kenapa kamu mengamini untuk percaya kepada Nabi di rukun iman itu? Kan mesti tahu argumentasinya, bukan sekedar ini dogma kemudian kita mencari tahu. Harus menggunakan akal kita iya. ini menerima. Oke, saya kepercayaan dan keyakinan. Ini adalah putusan Allah yang Maha Kuasa. Argumentasinya adalah ini. Kira-kira Kamu belajar ayat langsung sendiri ngandrong. Orang berceramah dia. Kan setiap nabi dapat wahyu. Benar nggak Pak Sub? Iya betul. Ini kalau kita bedah begitu, Nabi Adam kan berarti dapat wahyu. Karena Nabi dan Rasul, Nabi sekaligus Rasul kan memberikan risalah kepada umat. Yang diberikan itu yang dipercayai untuk disiarkan atau di-share kepada umatnya itu apa? Umatnya Nabi Adam. Mulai dari anaknya Habil Qabil, ya, ikliman dan sebagainya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Adam kepada turunannya? Berarti kan wahyu. Ya kan? Wahyunya apa? Oke. Bang, lu kan ngamalin sholawat, Bang. Tar dulu. Halo. Iya, mungkin. Biar Siapa tahu bukan untuk. ini jadi Untuk knowledge, ya. jadi tambahan wawasan dan sebagainya. Biar nggak lompat-lompat. Oh, belum selesai itu. Belum selesai. Coba. Wahyunya Nabi Adam. Kita kan percaya bahwa Nabi Adam adalah Nabi dan Rasul. Nama. Pemberian nama. Nama. Karena Nabi Adam yang pertama kali mengucapkan seluruh nama-nama yang itu diberikan kepada Allah, pada Nabi Asma Adam. ya, Bang? Al-Asma. Al-Asma. Di dalam surat Al-Baqarah. Berarti tiap nabi beda-beda ya, Bro? Beda-beda apanya? Wahyunya. Wahyunya. Iya, risalahnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan di masanya. Itu. Coba kalau Nabi Adam nggak dikasih tahu nama, ada nama kita semua, nggak ada kita juga punya nama, gagu semua kita. Bener nggak Pak Sob? Iya. Apa iya Nabi Adam dulu ngomong bahasa Sunda? Oh enggak. Bahasa Arab nanti kita belajar ilmu linguistik, perubahan-perubahan bahasa itu ada psikologi linguistik. Itu Gimana Bro? Ini lagi ceramah dulu nih. Mau kaji tuh. Bosir jangan malu kita. Tapi kamu nanti sebagai nanti akan menjadi orang tua seperti kita ini. Kalau kamu nggak punya modal kayak gini, apa yang mau dikomplain sama anak kita? Cuma nyuruh dong ngaji, sekolah, belajar. Nggak dapat porsinya orang itu, bukan porsi kita kok itu. Kalau porsinya kita itu ada pelajar, penyembah Tuhan, kita bilang sama anak kita, insya Allah Tuhan ijabah bahwa dia itu adalah ya tadi apa namanya tuh slogannya pohon apa buah nggak jauh dari kitanya dulu. Sebenarnya yang jadi permasalahan itu ketika actually mana? Jangan bahasanya dong bagaimana? Iya. Iya. Bisa ceper. Terus yang kedua apa tadi jawabannya? Ya kenapa kita harus dari mana argumennya kita mengimani Nabi? Ya tadi pertama la nufariqu baina ahadin min rasulih. Kalau Nabi Adam berarti kan ayatnya adalah wa adamal asma kullaha tumaradum malal malaika. Wa adamal asma dan Adam diberikan kemampuan mujizat nabi-nabi yang lain. Ya tinggal nanti Nabi Idris kan diceritakan di dalam surat Al-Anbiya. Gua kan nggak hafal dong. Berarti patokan kita ke Quran gitu ya, mengimani Nabi itu. Kembali lagi tadi, maka yang mereka yang masuk surga di 72 golongan yang enggak, yang masuk cuma satu golongan adalah mereka yang mentadaburi itu dan konsisten ikut dengan Al-Qur'an. Satu ini kesini kayaknya. Oke, tadi sama ini buat berarti surotol lagi. Kita minta itu Islam yang tam, yang sempurna, yang betul-betul Islam. Yang orang yang telah diberikan kenikmatan, berarti kan yang pernah jalan. Iya. Berarti kita ngikut kan gitu. Dipakai di situ bahasanya adalah pengecualian ghairil maghdubi alaihim. Jangan sampai kita tuh masuk ke umat-umat yang sebelumnya itu yang dolim, yang dibinasakan oleh Allah. Oke, Pak. Nah, Bisa ada pertanyaan ini, dari mana? Bang Oji ngamalin sekarang ini lagi seneng ngamalin sholawat. Sholawat itu tolong dikoreksi adalah
amalan yang langsung diterima tanpa ada ngaling-ngaling. Kayak sholat masih belum tentu kita terima nggak, tapi kalau sholat, nah kenapa orang yang mengamalkan sholawat bisa sehisteris lah, dan saya bilang sampai nangis. Nah sampai nangis bercucuran air mata karena sholawat itu. Dan ada sebaliknya akhirnya ngeliat, sampai nangis banget ya. Kita gitu ya. Kita sholawat tuh nangis kagak. Nah ini kenapa bisa? Nah kenapa bisa? Ya lo kan THR lo kan masuk ke gua. Nah sampai sebegitunya dengan sholawat itu. Di Al-Quran juga, semua juga kembali kepada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini saya pernah tanya sama profesor di Unpad. Rob, mana yang kuat? Baca la ilaha illallah atau baca Allahumma sholli ala Muhammad? Kalau di Al-Quran kan ya, di Al-Quran ya, banyak kata la ilaha illallah. Itu semua adalah pernyataan. Engkau menyatakan bahwa tidak Tuhan selain Allah, tapi nggak ada perintah. Artinya nggak ada perintah langsung gitulah. Itu menjadi kaidahnya. Tapi kalau sholawat diperintah. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Malaikat Allah, malaikat pada berselawat. Kepada siapa? Kepada Nabi. Kepada Nabi. Allah bersalawat kepada Nabi. Jadi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Lu yang pada beriman ngomong dan ngaku pada beriman, berselawatlah. Kan begitu, itu perintah kan begitu. Ya. Kembali lagi nanti kepada personnya, kepada orangnya, dia sampai bisa menghayati itu. Dia bisa nangis kenapa? Haru. Kenapa? Karena menjalankan perintah Allah. Selain sholat, itu adalah bersalawat. Dan amalan nggak ada tolakan gitu ya, penolakan. Itu nggak ada penolakan. Kenapa itu nggak ada penolakan? Pertama memang itu adalah perintah Allah dan semua kepada malaikat. Allah sendiri yang melaksanakan itu. Allah melaksanakan apa sih dalam Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada kecuali innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kan juga jalanin juga ya. Bukan berarti Allah nggak melakukan apa-apa gitu ya. Yang bisa kita pahami bahwa Allah ada, action Allah itu adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kalau tadi Pak Arif tanya, ini orang kalau bersalawat itu dengan syafaat dan sebagainya, ini semua nggak ada penolakan, bahkan mencairkan rezeki, memperluas rezeki, memurahkan ya segala hal-hal yang baik ya, di dalam hidup kita dengan salawat itu. Ini kalau kajian ini, benar tadi Pak Arif bilang, kita bisa merinding, kita bisa nangis, bisa apa? Masih jauh banget ngikutin mencontek Rasulullah. Kalau dari perjalanan ya sirah Nabi. Benar. Dan yang paling dahsyat itu kan di akhir hayatnya Nabi itu masih menyebut umatnya. Nabi mikirin loh, mau mati aja masih mikirin kita. Enggak, kita yang masih sehat kayak gini enggak mikirin Nabi, maksud dalam artian enggak mikirin itu. Coba tinggal bersalawat aja. Allahumma sholli ala Muhammad. kalau ngucapnya ya nggak berat gitu ya. Enggak berat. Tapi banyak penghalang untuk menyebut itu. Dan semua itu perlu pembiasaan dan pemaksaan diri sendiri untuk melakukan itu. Jangan berpikir nanti rezeki kita banyak bersalawat. Dikasih pikiran tenang aja juga enak banget, Masya Allah. Iya, Masya Allah itu bukan Masya Allah ini cuman kita memuji. Artinya ini benar pengayatan. Gini deh, manusia tuh ada utang piutang. Ketika kita punya utang, kita banyak bersalawat, tapi emang rezeki kita belum datang, tapi Allah nggak bikin kita rusing nih. Itu lebih mahal dari kita bayar utang ya. Iya. Kalau kita udah nggak rusing, pikiran jernih dan sebagainya, itu buat bayar utang, buat apa tuh gampang. Itu dahsyat benar kalau tadi Pak Arif tanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Salawat yang diajarkan oleh Rasulullah.
di motor kayak di mana, kalau lagi ada khawatir, ramai banget di motor, takut ada kecelakaan. Itu pada saat kita naik motor selawat aja yang Allah dulu. Sampai sehisteris gitu sampai nangis lihat menghayati saking penghayatannya atau sudah jadi tataran ya kecintaan lah bagian daripada itu. Orang-orang yang sampai pada tahapan dia nangis, dia haru atau apa istilahnya mengeluarkan air mata, bisa pada kategori saking cintanya pada Rasulullah, ya bisa sampai pada tingkatan itu. Kemudian dia menangis juga bukan karena pada tingkatan itu, karena memang dia konteksnya baru mengetahui informasi tentang ketabahan Rasulullah, gitu ya. Sebagai Rasulullah misalnya kita baca nih, baru baca nih, terus kita tahu informasi itu dasarnya Rasulullah memprotek umatnya kayak gitu. Kita baru tahu nih, kemudian kita bersalawat, haru itu ada di situ. Tapi kalau yang udah dakwah, nangis yang di situ adalah itu mahabbah ya, mahabbah kepada orang yang sempurna, manusia yang sempurna. Jadi kalau Nabi Sulaiman, kalau Nabi Yusuf ganteng banget itu, orang sampai pada kepotong tangannya saking gantengnya itu. Padahal Nabi Yusuf itu 50% ya. Iya, sekian persennya Nabi Muhammad. Tapi cuma memang di zaman Nabi Muhammad itu nggak ditampakkan aura kayak gitunya tuh. Jadi Nabi Muhammad udah orang Nabi Adam aja bingung Nabi Adam. Kalau orang selawat niatnya ini bro, apa? Dunia lah, dia kayak gitu-gitu. Nggak apa-apa. Cari kerja, besok mau ini gue nih mau apa interview. Terus selawat gue mau tuh kali, nggak masalah tuh. Jadi bukan karena kecintaan ke Nabi sebelumnya gitu. Nanti akan mengalir. Kalau bukan gitu, bukannya tuh benar dapat gue selawatin, kalau gue harus di rumah loh. Jangan kita menjas itu nggak baik. Saat itu belum sempurna selawat kita dengan segala niat ketulusan kita itu belum sempurna, tapi kita sudah lakukan. Ya kan, lu mau nyebut bento-bento dapat duit atau mau nyebut Allahumma sholli ala Muhammad dapat rezeki? Mau pilih kan yang mana gitu? Lah bukan, ini kan sama-sama nama. Ini kan sama-sama nama kan, sama-sama nama kan kita sebutkan. Maka di bento itu nggak ada perintahnya, yang ada perintahnya adalah niat kita mencari dunia, Allah kasih dunia. Gitu kan? Kita mencari akhirat, Allah kasih dunia dan akhirat. Manusia mah diciptakan suruh milih, tidak menentukan, memilih. Tapi artinya boleh gitu bro ya? Silahkan aja, boleh dilakukan itu. Yang penting nggak mengganti apa namanya hafalnya kalimat. Boleh dilakukan gitu. Teman gua tuh di rumah bilang aja adek gitu, jangan teman. 400 punya duit cuma 370, ditawar nggak dikasih. Ya harus selawatin lah, kayaknya besok bisa nih. Kayak bener bro, orangnya mau nurunin, kata dia berkas selawat. Iya itu dasarnya. Ya lu selawat masih niatnya buat rumah, gue bilang. Selawat kan buat cinta kepada Nabi, gue bilangnya gitu. Dia merasa sulit bayar, enggak, dia merasa sulit bayar 400 juta karena budgetnya kurang. Berarti itu adalah kesulitan dia, trouble dia, meringankan trouble dia, maka menggunakan salawat. Agar apa? Allah memberikan kemudahan. Gitu kan? Tadi yang Arif tanya, itu kalau udah bersalawat nggak pakai penghalang. Allah janjikan orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad itu dibakar. Ibaratnya mendapatkan impactnya langsung. Iya, impactnya langsung. Habis minum haus, gitu kali. Ya makan pedas dia langsung. Nah, jadi kalau kita, waduh susah amat ya. Masih mending dia bersalawat, bukan masih mending. Memang keharusannya ke salawat atau di zikir nyebut asma Allah gitu. Orang salawat apa sih yang disebut Nabi Muhammad dulu atau Allah? Allahumma sholli Allah bahwa Nabi Muhammad. Sebenarnya kalau dari konteks itu, sebenarnya bukan kita yang sholat. Iya. Allah kita sebagai hambanya. Lu pakai nama gua nih. Iya. Maksudnya rekomendasi ini kan betapa maksudnya kasihnya Allah itu enggak ada. Allah bersalawat dengan kalimat Allahumma sholli ala Allahumma ya Allah gitu kan gitu ya. Hamba berselawat gitu kan ya.
Nah, menyebut Allah tadi saya bilang Bismillah itu berarti menyertakan nama Allah, gitu. Jadi yang kita sebut ke Allah dulu, gitu ya. Bukan berarti Allah nggak mengerjakan salat. Allah mengerjakan salatnya, lu yang mengerjakan atas perintah Allah. Kemudian itulah salawat Allah kepada Yang Maha. Oke. Orang punya utang. Karena nantinya Bang kalau tadi ngomong dari Adam gitu. Asma. Al-Baqarah ayat 30. Asma. Bang, maksudnya gini, gitu. Ini kan kita di dunia ini banyak bahasa nih. Bahasa ya betul. Gitu. Munculnya dari siapa kita nggak tahu. Ada nggak sejarahnya? Ini muncul, misalnya Nabi Adam dia. Ya pertama kali dia menjelaskan jadi itu kalau yang bahasa-bahasa. Kalau nggak ada itu misalnya disebut siapa nih bapak bahasa Sunda, ini bapak nih bahasa Nederland, bahasa ini enggak. Jadi pergeseran bahasa itu adalah kuasa Allah. Allah memberikan lisan kepada manusia. Ada yang bisa menyebutkan apa sih namanya aksen ya, aksen ya. Ada yang kayak gini, ada yang gini, ada yang pelo, ada yang ini. Kan orang nggak bisa dipaksakan misalnya menyebut yang sesuai dengan yang pertama kali disebut. Sesuai dengan geografisnya. Nah itulah yang dulu saya pelajari di sastra Arab itu pergeseran linguistik itu ada kaitannya dengan lisan yang Allah ciptakan, situasi yang ada di apa namanya daerah, di daerah atau di alam ini yang Allah berikan pembelajaran itu dengan alam sesuai dengan itu nih. Jadi itulah kemudian yang dikaji yang tadi ada macam-macam linguistik, artinya ada psikologinya, ada aksennya, ada banyak linguistik. Aksen bro, aksen. Ada Aksen mah jadi gacor, ngangkat mulu. Kalau diskusi begini saya nggak ada yang marahnya kalau dibetulin. Nah, coba yang lain aja dibetulin nah. Jadi kalau Mas Solim mengejar itu ada bapak A, bahasa A dan sebagainya, ada sih di buku-buku budaya sih ada. Enggak, apa karena Nabi Adam itu udah punya semua bahasa di dunia? Oh enggak, tetap Al-Quran satu. Bahasa surga yang di bawah itu Nabi Adam itu bahasa surga yang di wa ada mal asma kula marul malaikat itu diajarkannya itu di surga, udah di surga. Itu bahasa Arab dari surga. Kenapa orang sekarang pada ini banget ke bahasa Arab ya? Ngomong tentang antum lu, sok-sok harapan lu gitu. Oh gitu. Iya. Ada yang ada yang ngomong kayak gitu. Iya yang. Ya. Pokoknya biasa itu mah kalau pakai afwan. Iya itu yang magel. Boleh bahasa Arab sendiri biasa aja. Lulus kagak, dalamin kagak, cuma buat itu makanya dikata-kata belagu gitu tuh. Kalimat itu bahasa Arab. LC lulusan Cikokol. Jadi contohnya misalnya yang saya pernah tahu lah, misalnya saya pernah tahu di Bogor itu bahasa Bogor itu kan bukan Bogor ya, bergeser dari Bogor kan orang Sunda nggak bisa buatin juara gitu, botol jor. Oh iya. Itu dia orang Sunda bilang Bogor aja. Aslinya kan orang POC bilang buatin juara tulisannya. Saya tahunya itu apa di makamnya di Kebun Raya itu yang makam. Ini baru tahu ini ya. POC yang dia bikin Kebun Raya itu tulisannya apa? PAN ini terus namanya dah. Terus di bawahnya 17 sekian aja tahunnya, terus buatan juara. Orang Sunda suka ngomong kayak gitu. Ada apa? Bogor kan? Udah. Oh, itu Tangerang juga sama. Dulu bukan Tangerang kan? Wah jadi sejarah kabupaten Tangerang. Bukan Tangerang, itu kan asal Tengger sama apa ya? Rang gitu dah. Itu dua kata sih, jadi Tangerang itu dua kata itu. Saya lupa ya. Itu nggak bagus sudah kita lupa orang Tangerang. Itu bedanya mau ada. Tapi memang ada di Wikipedia ada Tangerang itu. Kemudian ini sekarang nih saya paham kan itu dia banyak share tentang sejarah kabupaten. Cuma dia khususnya Daraja. Zaman iya Nederland. Tiga raksa. Itu dia memang itu apa namanya aslinya banyak juga tidak apa pahlawan tapi yang kabupaten kan kuburannya yang di kuburan 1000 yang di Serpong
Jadi gitu Solin, bergeser aja terus, bergeser. Nah itulah yang kemudian bahasa itu bisa berubah-ubah lisan, lidah. Nah ini yang Allah nggak salah baca alhamdulillah. Hah? Jokowi nggak salah baca alhamdulillah. Ya, enggak. Ya nanti kalau salah nggak salah begini. Kalau dinyatakan enggak, kalau dinyatakan salah, ketika dijustifikasi kemudian diajarkan, kemudian dia masih juga kayak begitu masih, ya berarti misalnya kayak gitu. Saya juga sama kan, kebiasaan alhamdulillah. Ngalamin gitu. Ya nggak bisa Rim, nggak bisa bacanya kok. Iya, orang Sunda banyak yang nggak bisa. Jangan fitnah. Makdubi. F. Kalau udah teman-teman ngaji yang ngajar baca Al-Qur'an waras itu, nah itu kan kalau nggak tahu nyalain kan. Kalau dia baca kum mim mati ketemu alif maka dibacanya kan kumu, nggak kum amantum. Dia baca kumu amantum, dia langsung Tuh, kemarin tuh dengerin Yasa, oh Yasin lo Yasa, Zin, terus aja ada idenya Yasa. Ajinya nggak usah gondrong sih. Kita ya maaf teman-teman yang bukan dari santri, dari ini. Nanti kalau di majelis jangan terlalu terjebak sama paham A, paham B, paham C. Enggak, ngajinya yang gini aja dulu. Kultus jadinya. Ngajinya yang begini, pemenuhannya adalah pemenuhan kewajiban kita, bukan pemenuhan silaturahim. Jadi kalau udah pemenuhan silaturahim itu nanti banyak bedanya. Walaupun silaturahim itu wajib gitu ya. Kita gini loh, kalau orang udah bicara paham, misalnya ngaji duduk aja di sini. Ngomongin sosial, tapi adalah ilmu agama. Kontennya adalah sosial. Berarti kan ini silaturahim. Begitu ya. Nanti larinya ke identitas. Identitas itu diperkuat sama fikih. Jangan dulu berhenti tuh dari majelis itu keluar. Khilafiahnya banyak ya. Udah pasti banyak ke situ. Jadi yang dibahas itu dulu identitasnya dulu, baru lari ke fikih. Jangan. Jadi kalau sekarang kita dari tadi ngomongin fikih nggak? Sedikit muatannya. Sedikit muatan, tapi yang lain itu adalah bagaimana Al-Qur'annya, tauhidnya. Beda mengemas secara mudah sederhana. Agama itu dikemas secara sederhana disampaikan. Kan tergantung audiensnya kan gitu, Bos. Itu ya kan? Iya. Kalau sekarang kita ada di Baskom ya kita ngomongin Baskom. Ya. Kita semuanya bisa terima. Di ini Yusro. Agama itu siapa? Yusro. Yusro nggak cuma si Yusro. Sama gua dari mulai subuh sampai matahari kan ngomongin ini. Iya. Saya jarang sekali Pak dengan apa namanya hadis-hadis dan sebagainya gitu mengeluarkan itu ya. Saya ngaku termasuk yang rendah hafalan hadisnya. Bagi saya itu berat ngapalin hadis itu. Jadi bukan kalau Rasulullah aja yang dihafalin. Beratnya begitu bacanya saya. Saya mendingan baca ngapalin lah surat Ar-Rahman lah, saya suruh ngapalin sebab nggak ada sanadnya. Kalau hadis itu ada sanadnya dari Pak Solin, dari Pak Joni, dari Pak Arif, dari ini orang semua baru pola gitu. Orang seringnya nyebutnya kalau Rasulullah itu doang ya. Nah itu dia nanti. Dari siapa jarang. Kualitas hadisnya nanti. Sanad ilmu. Kepentingan sanad. Itu jadi kayak luas dan sebagainya itu di Darul Hadis ya begitu harus ngapal sanadnya. Jadi nanti kualifikasinya berjelas. Pendudukan hadisnya jelas, siapa yang bawa, siapa yang jawab gitu. Sekarang misalnya sanad itu sampai Arif itu gila, tapi dia menyampaikan. Kan berarti diragukan tuh hadisnya. Iya, si Arif gimana? Iya, ngomong si Arif. Dari si Arif. Kenapa umpamanya itu ada kata si Lukman dan Marina. Gua tahu si Arif mah udah. Udah si Arif, entar dulu dah. Kan gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu mesti dibawa tuh. Makanya itu kan ada kajiannya tuh di mustalah hadis itu jadi hadis itu. Nah, itu mengidentifikasi hadis ini sahih, hadis kuat. Maka mempermudah umat muslim
itu mana yang sahih mana yang enggak, ada hadis Muslim, ada hadis Bukhari. Itu yang sepakati para ulama hadis adalah yang sahih. Yang enggak sahihnya di dalam hadis Bukhari dan enggak sahihnya dianggap kurang sahihnya, itu udah paling atas dibanding mazhab lain, hadis-hadis lain. Sedoik-doiknya dia gitu ya. Kita selama-lamanya atau dia masih ada apa namanya tuh bisa ada gesekan gitu, tapi itu paling bagus di antara yang apalagi yang sahih yang mutawatir tidak makanya orang pakai itu. Jadi nanti kalau ada di belakangnya Imam Muslim, Bukhari gitu ya, nah kita mengatakan ini sahih. Pertanyaannya adalah setelah kita tahu itu sahih, kita diem aja mempercayai atau kita mau buka. Nah ini kan ciri ilmu nama enggak sama bukan ilmu itu begitu, menerima oh itu udah sahih. Oh iya. Kata siapa yang nyampe bro? Bukan itu kalau udah. Yang ngomong ya kata di sahih iya berarti iya aja. Makanya kalau pakai hadis itu kalau nggak pakai sanad berarti kan dia pakai footnote. Rawinya kan Bukhari dan Muslim. Udah. Kita mau dengar ya kita harus tinggal cek benar enggak ini ada di biasa ngomong baik gitu. Iya. Ini dulu nih sini Abu Hurairah kalau nah itu dikit-dikit begitu. itu nih. kalau mana sih? Kalau kita mah Dipindahin dulu. Tahu di sini bang? Ya kan itu Tadi sekarang. katanya undangannya selalu di sini. Ya, Undangannya selalu di sini. Gue bilang, makanya tadi gue masak dulu anak gua. Kepada ribet suruh pulang. Masak, dia pengen kayak kita makan. Oh tauco. Bukan, yang ikan dicabain kayak kita makan di wartegnya Ninja itu. Esmol. Oh. Ikan pindang yang keranjang itu, Ya. lu gua masakin aja. Udah. Kalian tauco. Senang masakan bapaknya ya? Dia sih pengen itu. Dia masakin aja. Dia pengen saya masak. Yang tahu coba. Enggak ya, Bagus bagus. bro, ini oke. Badan ini. Ayo Orang hijau. Badan teo. Oh, hijau. Orang hijau. Kalau kerang bambu gitu sama panennya gitu juga bang. Kurang subur kalau itu di agak ke tengah mah dia agak minggir. Ya.